Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 17 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Janda di Sarfat. Firman Tuhan terambil dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai dengan ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia beserta dengan anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang memberikan pengajaran kehidupan kami tentang nilai-nilai bagaimana kami menjalani hidup dengan baik, dan kami mau belajar dari janda di Sarfat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Janda di Sarfat, sewaktu kita mendengar kata janda di Sarfat, maka kita yang teringat adalah ini adalah janda miskin. Sebagaimana janda, artinya dia harus berjuang, memikirkan, menjalankan hidupnya dengan berjuang sendiri tanpa ada suami. Dan janda ini selain miskin, dia punya anak. Artinya untuk hidupnya sendiri dia mengalami kesusahan, namun dia harus menanggung anaknya. Di tengah-tengah kondisi orang dalam kondisi miskin seperti janda di Sarfat, maka yang ada dalam pikiran kita, yang bersangkutan adalah mendapatkan bantuan dari orang lain karena dia janda. Yang kedua, dia miskin. Yang ketiga, dia punya tanggungan anak, maka siogianya dia mendapatkan bantuan. Namun yang menarik di sini adalah Elia datang justru meminta bantuan kepada orang yang sedang dalam kekurangan akut. Kalau boleh dikatakan, janda di Sarfat ini adalah miskin akut, miskin permanen, miskin benar-benar dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Nanti akan dijelaskan sebelum kita membahas tentang janda di Sarfat ini. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, kondisi pada waktu itu sungai kering, hujan tidak turun. Kondisi sungai kering, hujan tidak turun. Artinya pada waktu itu kondisi yang ada adalah kondisi dalam kekeringan. Ayat 7 dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri ini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi dan mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku akan pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami akan memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah berbuat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Maka pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakannya Elia. Maka perempuan itu dan dia, anaknya perempuannya, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Itulah firman Tuhan. Kita melihat sebuah pemandangan, kalau kita tidak melihat secara utuh, maka kita menganggap bahwa Elia ini adalah pribadi yang sangat egois. Bagaimana mungkin meminta kepada janda yang artinya, kalau aku sudah mengolahnya, aku makannya, engkau memakan yang aku masak juga, maka sesungguhnya sesudah makan aku akan mati. Artinya
Kondisinya sedemikian parah, kondisinya sedemikian sulit. Kita melihat dua-duanya belajar untuk taat kepada Tuhan. Elia tidak protes kepada Tuhan sewaktu harus menemui janda di Sarfat. Engkau harus pergi ke sana di daerah Sidon, firman Tuhan berkata, dan engkau akan mendapat makan. Dalam ketidakmengertian dan tidak berdebat dengan Allah, dia menjalankan perintah itu. Demikian juga janda di Sarfat, dia mengatakan, demi Allah, Tuhanmu yang engkau percaya, aku akan melakukan apa yang engkau minta dari 2-3 potong kayu api. Dan aku hanya ada dikatakan sedikit minyak dan sedikit tepung. Aku akan mengolahnya, memberi makan kepada engkau. Di sanalah ada sebuah ketaatan dari dua belah pihak. Elia taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Janda di Sarfat pun taat karena tahu yang hadir itu adalah nabi yang dipilih oleh Allah. Akan mengucapkan kata-kata yang Tuhan sampaikan kepada yang bersangkutan. Di dalam kemiskinannya, di dalam kekurangannya, janda di Sarfat tidak lagi memikirkan tentang kekurangan dirinya. Dia melakukannya semuanya itu. Setelah itu barulah janji Tuhan dikatakan kepada janda di Sarfat ini. Apa yang dikatakan? Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari renungan ini? Pada saat kita mengalami kondisi yang sangat sulit, kondisi yang tidak memungkinkan, seringkali bahwa pemikiran kita lah yang berkembang, dan kita bukan bertanya apa kehendak Tuhan di atas segala sesuatunya. Logika kita lah yang main. Apa logikanya? Kalau saya kurang, kalau saya miskin, orang membantu saya, orang menolong saya, bukan saya menolong orang dan membantu orang. Apa yang harus saya tolong? Kalau aku dalam kondisi miskin dan permanen, akut, disinilah berbicara tentang ketaatan. Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita masing-masing berjalan dalam kekurangan. Tuhan tidak akan biarkan kita menghadapi bahaya. Tuhan tidak akan izinkan kita mengalami kematian. Tuhan tidak akan izinkan mengalami kemiskinan kalau tidak ada dalam kehendaknya. Ada satu perkara selain kita dicukupkan oleh Allah, dijaga dan disertai oleh Allah, yang perlu kita imani, yang kita perlu percayai. Tetapi janji Tuhan itu, apakah kita mempercayainya? Tanpa kemudian bersih tegang, tanpa kita berdebat, tanpa kemudian mempertanyakan Tuhan, tanpa kemudian menebat Tuhan, apalagi menyalahkan Tuhan. Setiap problem dalam kehidupan, Tuhan tidak menutup mata. Setiap beban hidup, persoalan yang kita hadapi, Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan melihat segala permasalahan hidup kita, dan Tuhan akan turun tangan dengan cara dan waktunya, yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita beriman akan jalan dan kehendak Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkannya, dan Tuhan akan menyatakan mujizat demi mujizat di atas kehidupan yang kita jalani. Biarlah kita menjadi seorang seperti janda di Sarfat, mentaati Tuhan, dan menjadi seperti Elia yang juga mentaati Tuhan. Kesimpulannya, taatlah kepada Tuhan, engkau akan mengalami banyak perkara yang indah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.